Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Jauh, Febu. Jauh, Pak. Bagaimana kabarmu? Sehat, Pak. Tepuk tangan. Oke, mantap. Sebelum kita teruskan kegiatan kita untuk hari ini, Bapak C dulu kehadiran anak-anak didik kami. Adinda Putri, Hadir, Pak. Mei Murni Waruhu, Hadir, Pak. Anna Helmi Waruhu, Hadir, Pak. Claudia Febri Asti Waruhu, Hadir, Pak. Jelita Afriel Waruhu, Hadir, Pak. Yuli Murti Waruhu, Hadir, Pak. Revaldin Septianus Waruhu, Hadir, Pak. Elene Celestina Waruhu, Hadir, Pak. Sinta Purnama Waruhu, Hadir, Pak. Nesya Witri Waruhu, absennya, Alexander Memori Gula, Absen. Serlina Waruhu. Absen. Berarti ada 3 orang teman kami yang tidak sempat hadir untuk hari ini ya. Diingatkan untuk teman-teman bahwa itu sudah belajar kita tadi dan ini tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Sudah dengar semua? Sudah, Pak. Sebelum kita teruskan anak-anak kami beri kesempatan kepada anak kami Ince untuk memimpin kita di dalam doa sambil membawakan lagu Garuda Pancasila. Silakan anak kami. Action. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Garuda Pancasila 3 ya. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Satu, action. Ya, anak-anak kami, minggu lalu sudah kita pelajari mengenai bangun Dakar. Masih ingat kan? Masih. Ya, untuk mengingatkan kita materi yang sudah kita pelajari pada minggu lalu supaya jangan lupa kita bisa kita ingat. Kami persilakan siapa anak kami yang bisa menyebutkan jenis-jenis bangun Dakar. Ya, nama anak kami. Sinta. Oke, disilakan Sinta. Persegi panjang segitiga, terspasium caca kecang layang-layang dalam ketupat lingkar. Oke, mantap sekali. Iya, saya ulangi. Persegi panjang, persegi, layang-layang, trapesium, jajar, genjang. Bagaimana, sudah mengerti semua? Sudah. Masih ingat itu semua? Masih, Pak. Oke, kalau begitu
Pasti anak-anak kami ada stoples di rumah ya. Ada. Ada kan? Kalau ada stoples di rumah kalian masing-masing, berarti Bapak tanyakan ya. Di stoples itu apa saja yang bisa kamu muat, barang-barang atau mainan? Oh ya, silakan. Kelereng, kikis, lautan, pulpen, pensil, bisa juga main. Oke, mantap sekali. Tepuk tangan untuk jadi selain stoples, tentu saja ada benda-benda lain yang sama dengan stoples bisa kita muat barang-barang kita, apa saja yang kita suka. Kira-kira ada yang bisa ya? Saya Pak. Oke, silakan. Mantap sekali ya. Karton, rantai, tas, keranjang, lemari mainan, dan kantong plastik. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Berarti kita semua hebat saat kita belajar pada hari ini. Oleh sebab itu anak-anak kami yang menjadi tema pembelajaran kita untuk hari ini, silakan dilihat di atas ini, yaitu bangun ruang. Nah, ini bangun ruang. Sedangkan subtemanya adalah mengenal jenis-jenis Bangun ruang. Jadi saat kita mempelajari mengenai bangun ruang ini, ada yang perlu anak kami ketahui di sana. Sebagai nanti bahan untuk kamu bacakan nanti di rumah ulang, dan untuk kamu ingat kembali, ada beberapa hal. Yang pertama, tujuan kita untuk belajar hari ini, yang pertama, menuliskan unsur-unsur bangun ruang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menemukan cara menentukan jumlah rusuk bidang permukaan bangun ruang. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, menggambar bangun ruang. Kemudian yang keempat, menuliskan jenis-jenis bangun ruang. Dan yang terakhir, yang perlu harus kita bawa untuk hari ini, makanya nanti Bapak ingatkan harus terus belajar ya, supaya setelah pulang inilah yang bisa saya bawa ilmu yang sudah saya dapat dari sekolah dari Bapak Ibu. Yang terakhir, memproyeksikan gambar suatu bangun ruang dengan jaringnya. Itu ya, ada 5 ya. Sudah jelas semua? Sudah. Jadi dari kelima ini nanti yang bisa kamu bawa untuk menjadi bekal pengetahuan kamu untuk mengikuti kegiatan belajar selanjutnya. Baik anak-anak kami, sebelum kita teruskan, mari kita tepuk tangan dulu, tepuk 3-3-7. Mulai 1, 2 ya. Halo? Oke, mantap. Silakan diperhatikan gambar di atasnya ya. Kita perhatikan gambar. Ini gambar di atas. Ini bentuknya ada seperti kotak-kotak. Ini tampak depan dan ini juga yang di belakangnya. Yang garis yang bawah ini dia garis putus-putus. Dan yang di sebelah sana garis seperti ini dia garis putus-putus. Dan garis ini dia garis putus-putus. Sehingga dia berbentuk kotak. Nah, di gambar ini bisa kamu lihat seperti yang kamu katakan tadi, bisa kamu buat barang-barang. Ada ruangnya ini, ada isinya, ada volumenya di dalam. Misalkan barang tadi yang kamu katakan ada kelereng, ada kikis, ada raut dan lain sebagainya. Nah, kemudian satu lagi itu ya, sudah kamu lihat itu. Kita teruskan, kita
Lihat lagi satu lagi gambar. Nah, ini dia. Biasanya gambar seperti ini dalam kehidupan sehari-hari, apa saja benda yang bisa kamu lihat di situ ya? Yang lengkung dia. Apa itu apa bahasa Sunda? Stopless. Oke. Apa lagi Bu? Keranjang mengumpulkan seperti itu. Yang lengkung seperti begitu selain daripada stopless. Tong sampah, mantap. Ember. Nanti sudah anak kami paham itu ya. Nah, dari kedua gambar di atas, gambar yang sudah kita lihat tadi, ada yang seperti berbentuk ember tadi, berbentuk tong sampah, dan ada juga seperti kotak-kotak. Kedua gambar itu termasuk dari tema kita tadi, bangun ruang. Nah, yang mana bangun ruang itu memiliki volume, memiliki isi. Mampu kita tuang benda-benda tertentu, mainan kita, apa-apa saja yang bisa kita muat di dalamnya. Dan di kedua bangun ruang itu, dia memiliki yang namanya sisi, rusuk, dan titik sudut. Apa itu, Bu? Sisi, rusuk, dan titik sudut. Oke, tepuk tangan itu. Nah, dari kedua bangun ruang itu, dengan kita melihat kedua bangun ruang itu, pasti bangun ruang ada jenis-jenisnya. Siapa kami yang bisa menyebutkan jenis-jenis bangun ruang? Oke, silakan. 1. Bangun ruang sisi datar. 2. Bangun ruang sisi lengkung. Oke, tepuk tangan untuk bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Kira-kira bagaimana yang namanya bangun ruang sisi datar? Siapa yang bisa? Oke, silakan dulu. Balok, prisma, limas, dan juga kubus. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk teman kita. Satu lagi tapi jenisnya ya, selain daripada bangun ruang sisi datar tadi, ada bangun ruang sisi lengkung. Oke, mantap. Silakan. Bola dan tabung dan kerucut. Oke, bola, tabung, dan kerucut. Jadi kita sebutkan bahwa bangun ruang yang tergolong dalam sisi datar, yaitu ada limas tadi, ada balok, ada kubus, apa lagi? Ada prisma. Sedangkan yang tergolong dalam bangun ruang sisi lengkung tadi ada bola, Kubus, ada tabung, ada kerucut. Nah, itu dia ya. Jadi itulah contoh-contoh daripada bangun ruang tadi. karena balok, prisma, limas, dan kubus merupakan ruang sisi datar. Silakan diperhatikan ini, teman-teman. Ini semuanya sisi datar. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sedangkan bola, tabung, dan kerucut tidak semua sisinya datar. Pasti salah satu sisinya lengkung. Silakan diperhatikan teman-teman. Ini sisinya datar, sedangkan ini sisinya lengkung. Bola, tabung, kerucut tidak termasuk bangun ruang sisi datar. Oke, terima kasih.
Action. Ya, setelah kita mengenal yang namanya bangun ruang, saya beri kesempatan kepada anak-anak kami untuk membuat salah satu contoh bangun ruang dalam potongan kertas. Ada potongan karton yang sudah kamu bawa kan? Ada. Jadi kamu susun potongan karton itu, mana yang kamu suka bangun ruang, kamu bentuk. Ada kelompok tadi kita bagi, ada kelompok ini, ada kelompok pelangi, kemudian ada kelompok bulan dan ada kelompok bintang. Jangan lupa ya. Jadi kamu susun. Setelah nanti kamu susun, tunggu dulu. Setelah kamu susun, kamu jelaskan nanti apa jenis bangun ruang yang sudah kamu buat. Setelah itu, kamu tentukan nanti di mana sisinya, di mana titik sudutnya, dan di mana rusuknya. Bagaimana? Sudah mengerti semua? Sudah. Oke, silakan dimulai ya. Evaldi, silakan nunggu kerja atau boleh menunggu. Nah, teman-teman dibantu ya supaya bisa bekerja juga Evaldi-nya. Evaldi, silakan mendekat Evaldi. Tidak boleh diam, harus bekerja sama. Di sini depan Evaldi, sini. Nanti ya kamu sebutkan ya, ini sudah siap. Nanti kamu sebutkan ya apa jenis bangun ruangnya ya. Kemudian ya, ini sudah siap. Bagaimana? Bagaimana? Prosesnya. Harus kerjasama, itu boleh dibiarkan teman. Oke. Bantu, dia bisa berdiri ya. Iya, bagus. Oke, semangat. Sekali lagi. Semangat. Bagus. Semangat terus. Tidak boleh patah semangat ya. Sampai bagus. Oke, mantap. Oke, sudah siap semua? Action. Ya, berarti sudah siap semua ya? Sudah. Sekarang kamu diskusikan apa jenis bangun ruangnya.
setelah kamu diskusikan, baru nanti kamu tentukan di mana sisinya, di mana rusuknya, dan di mana titik sudutnya. Masing-masing kamu tentukan berapa sisi, berapa titik sudut, berapa rusuk, dan di mana letaknya, di mana letak sisi, di mana letak rusuk, dan di mana letak titik sudut. Sudah mengerti semua? Silakan diskusi, silakan diskusi dengan teman. Sambil manuran. Ya, kita teruskan. Kalau sudah siap, kamu tuliskan dan nanti di LKPD-mu, lembar kerja siswa peserta didik, kamu tuliskan nanti keterangan yang barusan Bapak jelaskan tadi ya, sisi, rusuk, dan titik sudut. Ya, silakan nanti dituliskannya, silakan dituliskan. Tulis. Ya. Tuliskan sisinya. Oke, kelompok pelangi. Sudah siap? Sudah, Pak. Nah, silakan berdiri siapa yang bisa menjelaskan tentang bangun ruang yang sudah kamu buat. Ini bangun ruang apa ini? Balok. Jadi dari balok ini silakan jelaskan berapa titik sudutnya, berapa sisinya, dan berapa rusuknya. Sekalian di mana letaknya masing-masing. Silakan. Titik sudutnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Oke, bagus. Sisinya ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan di bawah. Rusuknya ada 12, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok pelangi. Bagaimana kelompok ulang, sudah siap? Sudah, Pak. Oke. Dari gambar atau potongan karton yang sudah kamu buat, itu nama bangun ruang ini apa ya? Kubus ya? Kubus ini kubus ya yang sudah kamu buat. Jadi di kubus ini kamu sebutkan seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, sebutkan berapa titik sudutnya, rusuknya, sisinya, dan di mana letak masing-masing ketiga bagian tersebut. Silakan siapa yang? Oke, ya silakan. Titik sudutnya ada 8 ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Oke, teruskan. Sedangkan rusuknya ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sedangkan sisinya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan yang ke-6 ada di bawah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok bulan. Sekarang kita teruskan ke kelompok bintang. Yang sudah kamu buat ini bangun ruang apa ini? Prisma. Oke, silakan seperti yang Bapak katakan tadi, kamu sebutkan berapa rusuknya, berapa sisinya, berapa titik sudutnya, dan di mana letaknya. Disilakan. Titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 titik sudut. Oke, teruskan. 1,
Sisinya. Oke. 1, 2, 3, 4, dan 5. 5. Diteruskan brusuk. Brusuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Oke, tepuk tangan untuk kelompok bintang. Jadi itu ya. Ketiga contoh yang sudah kami buat tadi benar semua. Ini balok, ini kubus, dan ini prisma, ruang prisma. Jadi, dari hasil diskusi kami tadi, dari bangun ruang yang sudah kamu buat tadi, silakan kamu proyeksikan, silakan kamu bentuk jaring-jaring daripada bangun ruang tersebut. Kepada anak kami semua, disilakan. Beritahu nanti yang sudah siap ya. Yang sudah siap silakan beritahu ya. Beritahu Bapak yang sudah siap. Sudah siap semua? Ya, kita masuk di kelompok pelangi. Mana hasil kerja kalian? Kalau lihat dulu ya, kalau apakah benar jaring-jaringnya. Ini bentuknya. Apa tadi bangun ruang yang kamu buat tadi? Coba diangkatlah. Kita lihat kalau benar susunannya. Mulai dari sini. Oke, berarti sudah benar untuk kelompok pelangi. Tepuk tangan untuk kelompok pelangi. Sudah benar susunannya. Mana jaring daripada kubus kami? Mana? Jadi di sini ya, dicoba kalau benar susunan jaringnya, apakah dia benar itu? Apa tadi bangun ruang kalian? Kubus. Ya, silakan disusun kembali, dibentuk seperti kubus tadi. Angkat dia sesuai dengan tempatnya ya. Iya. Kubus. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk kelompok pelangi. Yang terakhir, kelompok bintang. Mana jaring bangun ruang kalian? Tadi bangun ruang kalian apa jenis itu tadi? Prisma. Bangun ruang prisma. Silakan dibentuk kembali, kita lihat apakah benar itu jaring-jaring daripada yang kamu buat. Silakan dibentuk kembali. Susunannya jangan salah ya. Dekat lagi, dekat. Oke, sudah mantap, berarti sudah bisa kalian buat. Tepuk tangan untuk kita semua. Berarti sudah mengerti semua yang namanya jaring-jaring sebuah bangun ruangan? Sudah. Bagaimana Rivaldi? Sudah mengerti nobu jaring bangun ruang? Sudah, Pak. Kalau Bapak buat soal misalnya seperti begini, hanya gambar saja. Hanya gambar ya. Seperti yang kamu buat jaring tadi. Jadi dari gambar itu saya buat misalnya apakah bangun ruang atau jenis bangun ruang tersebut. Ya, dengan kamu kumpulkan kembali, maka bisa kamu lihat bahwa bangun ruang ini prisma, ini kubus, dan ini balok. Jadi sudah dimengerti semua? Sudah, Pak. Nah, dari hasil pekerjaan tadi, lembaran LKPD silakan diserahkan kepada Bapak nanti setelah selesai kegiatan belajar mengajar. Jadi dari situ anak-anak kami, sebelum kita selesai pada kegiatan belajar mengajar, harus ada yang kita bawa di rumah. Ya, anak-anak kami halo. Tepuk tangan 3372 ya. Halo? Apa kabar? Sehat. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita,
kita harus meringkas dulu. Rangkum materi yang sudah kita tuliskan, yang sudah kita pelajari kali ini, sehingga nanti bisa kamu baca-baca di rumah. Silakan anak-anak kami semua, silakan dibuka di buku pelajaran masing-masing. Kemudian ada di situ materi kita hari ini. Silakan dicatat. Kemudian ada soal di situ ya, soal pilihan ganda. Silakan dikerjakan di rumah nanti soalnya, dicatat saja dulu soalnya, nanti di rumah dijawab. Jadi dari materi yang sudah kita pelajari pada hari ini, mungkin Baldi, Sinta, Helmi, atau siapa nama bapak yang cantik dan cakep semua, masih ada yang kurang dimengerti. Silakan ya, silakan ditanyakan. Siapa tahu masih ada yang kurang mengerti. Sudah jelas semua? Sudah. Jadi kalau sudah, silakan anak-anak kami himbau dari materi yang sudah kita pelajari, jangan asal sudah kamu dengar. Setelah pulang di rumah, silakan baca ulang kembali, sehingga nanti untuk kegiatan belajar mengajar selanjutnya bisa kamu mengerti, memahami kalau ditanyakan oleh Bapak Ibu Guru, misalnya di soal ujian atau mungkin pada kegiatan belajar seperti pada hari ini. Jadi kira-kira demikian untuk hari ini. Pesan kami kepada anak kami, jangan lupa kita tetap menerapkan protokol kesehatan, tetap cuci tangan, kemudian pakai masker, dan kita menjaga jarak. Sudah dengar semua? Sudah, Pak. Sebelum kita akhiri, anak kami si ini silakan isi kita di dalam dok. Di depan. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dan doa. Doa selesai. Ya, demikian pelajaran kita untuk hari ini. Mengucapkan terima kasih kepada anak-anak kami semuanya. Semoga kita tetap sehat-sehat. Ya, Bu Fefu. Ya.